Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rifdatul Amalia, NIM A4101900026. Saya dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji validitas yang telah saya lakukan. Yang pertama, proses pembuatan soal. Di sini saya mengambil materi bilangan kelas 7 atau kelas 1 SMP. Lalu standar kompetensi, berhubung saat ini yang digunakan adalah kurikulum 2013, sehingga sudah tidak menggunakan standar kompetensi. Yang ada yaitu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu KD 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat positif. Lalu berikutnya, indikator yang saya ambil yaitu indikator 3.3.3 menentukan perbandingan bilangan berpangkat besar. 4.1.1 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. 4.2.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan 4.3.1 menyelesaikan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Lalu berikutnya ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Lalu ini merupakan soal yang sudah saya kembangkan. Soal nomor 1, tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Soal nomor 2, urutkan 2 pangkat 5555, 5 pangkat 2222, dan 3 pangkat 3333 dari terkecil hingga terbesar. Soal nomor 3, Doni membeli satu roti tar besar di sebuah toko. Roti tar itu ingin diberikan kepada Angga, Bayu, dan Chandra. Bayu mendapatkan 1/7 bagian roti, dan Angga mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada Bayu. Sedangkan Chandra mendapatkan bagian sisanya. Urutkanlah dari yang mendapat roti dengan jumlah paling banyak ke yang paling sedikit. Lalu soal nomor 4, seorang petani mendapatkan 7 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung 50 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panen 110 kg dan memberikan sebagian beras kepada burunya. Ada 4 guru yang membantu dan masing-masing mendapatkan 12 kg. Berapakah beras yang dimiliki petani sekarang? Dan soal yang terakhir, jika diketahui sifat A plus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, maka selesaikanlah soal di bawah ini menggunakan sifat operasi tersebut. 1/5 ditambah 1/10 dikuadratkan sama dengan titik-titik. Lalu selanjutnya, menurut saya soal yang saya kembangkan ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan ciri-ciri soal HOTS dikarenakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 sudah sesuai dengan kompetensi dasar 3.3 dan indikator 3.3.3. Soal nomor 3 sesuai dengan KD 4.1 dan indikator 4.1.1. Soal nomor 4 sesuai dengan KD 4.2 dan indikator 4.2.1. Dan soal nomor 5 sesuai dengan KD 4.3 dan indikator 4.3.1. Lalu yang kedua, proses validasi ahli. Di sini ahli saya yaitu pertama Ustadz Setia Hadi Wicaksana, dan yang kedua Ustadzah Rizky Anggit Maya Olive Fatul Kasama. Keduanya merupakan guru matematika dari SMP Birul Walidain Muhammadiyah Sragen. Berikut merupakan bukti korespondensi saya dengan kedua ahli tersebut. Di sini saya menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menghubungi kedua ahli tersebut. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, lalu menjelaskan maksud dan tujuan saya menghubungi mereka. Setelah mereka mengizinkan, lalu saya mengirimkan soal yang sudah saya buat, disertai link Google Form untuk penilaian. Lalu berikutnya angket validitas. Berikut merupakan angket validitas yang saya berikan kepada kedua ahli tersebut. Di sini ada 5 section. Section 1 berisi perkenalan diri saya. Section kedua berisi data diri validator, yang isinya nama validator dan instansi sekolah. Lalu section ketiga itu masuk ke uji validitas itu sendiri. Di sini saya meminta tolong ahli untuk menilai soal saya berdasarkan beberapa aspek,
dengan skala 4 hingga 1. Di sini terdapat aspek higher order thinking skills yang terdapat 7 kriteria, lalu aspek karakteristik berpikir SMP yang terdiri dari 4 kriteria, dan yang terakhir yaitu aspek kualitas soal yang baik, terdiri dari 3 kriteria. Lalu section keempat berisi saran dan kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, terdapat 3 kategori, yaitu dapat digunakan tanpa revisi, dapat digunakan dengan revisi, atau tidak dapat digunakan. Lalu section yang terakhir atau section kelima adalah ucapan terima kasih dari saya kepada kedua ahli tersebut karena telah berpartisipasi dalam uji validitas. Lalu berikutnya, Excel hasil pengisian. Berikut merupakan Excel hasil pengisian dari kedua ahli tersebut. Pertama, dari Ustadz Setia, beliau mengisi pada tanggal 18 April pukul 9:21 menit. Lalu yang kedua, Ustadzah Olive, beliau mengisi pada tanggal 19 April pukul 21:51 menit. Lalu selanjutnya, hasil proses analisis. Berikut merupakan hasil proses analisis saya. Di sini saya menggunakan uji icons. Nah, pada tabel ini, data yang digunakan adalah penilaian dari kedua ahli tersebut. Dan penilaian itu dilakukan pada setiap soal. Jadi tidak langsung menyeluruh, namun per soal, per kategori. Dari data tersebut kita dapat mencari S1, S2, dan sigma S-nya. Nah, setelah itu kita mencari N dalam kurung C-1. N dalam kurung C-1 ini merupakan hasil perkalian dari jumlah letter dikalikan dengan skala nilai dikurangi 1, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah itu kita dapat mencari CVI-nya. CVI ini merupakan hasil pembagian dari sigma S dibagi dengan N dalam kurung C-1. CVI soal nomor 1 merupakan sigma S soal 1 dibagi dengan N dalam kurung C-1. CVI soal nomor 2 merupakan sigma S soal nomor 2 dibagi dengan N dalam kurung C-1. CVI soal nomor 3 merupakan sigma S soal nomor 3 dibagi N dalam kurung C-1. CVI soal nomor 4 merupakan sigma S soal nomor 4 dibagi N dalam kurung C-1. Dan CVI soal nomor 5 merupakan sigma S soal nomor 5 dibagi N dalam kurung C-1. Setelah kita mendapatkan CVI-nya, kita dapat mencari kriterianya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa soal nomor 1 ini dapat digunakan dengan revisi dikarenakan masih terdapat validitas rendah di dalamnya. Dan soal nomor 2 juga dapat digunakan dengan revisi karena di dalamnya masih terdapat validitas rendah. Lalu soal nomor 3 dan soal nomor 4 dapat digunakan tanpa revisi dikarenakan di dalamnya sudah tidak mengandung validitas rendah. Dan soal nomor 5 dapat digunakan dengan revisi karena dikarenakan di dalamnya masih terdapat validitas rendah. Lalu selanjutnya hasil revisi dari para ahli. Pada soal nomor 2, soal yang saya buat awalnya yaitu urutkanlah 2 pangkat 5, 5, 5, 5, 5 pangkat 2, 2, 2, 2, dan 3 pangkat 3, 3, 3, 3 dari terkecil hingga terbesar. Nah, hasil revisi dari ahli ini mereka menyarankan untuk mengganti kalimatnya menjadi urutkanlah bilangan berpangkat 2 pangkat 5, 5, 5, 5, 5 pangkat 2, 2, 2, 2, dan 3 pangkat 3, 3, 3, 3 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu, revisi pada soal nomor 3, ahli menyarankan untuk memberi gambar ilustrasi pecahan pada soal tersebut. Lalu yang ketiga yaitu proses uji coba terbatas. Di sini subjek yang saya hubungi yaitu pertama Novan dari Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, As'ak dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta, Sa'adatul dari Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, Rana dari Pendidikan Dokter Universitas Islam Indonesia, Grida dari Elektro Universitas Gadjah Mada, Afifah dari Pajak PKN STAN, Jessica dari Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, Fauzi dari Akuntansi Telkom University, Vanda dari Manajemen STIE YKPN, Fuad dari Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Maria dari Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang, Iqbal dari
Sistem Informasi Universitas Brawijaya, Hero dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Arba dari Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang terakhir Vela dari Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut merupakan bukti korespondensi kepada beberapa subjek yang telah saya hubungi. Di sini saya mengambil dari subjek bernama As'ab, Afifah, dan Fauzi. Lalu berikutnya, cara mendistribusikan soal, saya menggunakan platform Google Form. Di situ saya menyertakan link pada saat menghubungi mereka melalui WhatsApp. Dan selanjutnya ini merupakan hasil pekerjaan subjek. Di sini saya mengambil contoh pekerjaan dari subjek bernama As'ab, Afifah, dan yang ketiga ini merupakan pekerjaan dari Fauzi. Lalu selanjutnya, menguji validitas soal. Berikut adalah hasil pengujiannya. Di sini saya menggunakan uji biserial 0,1, di mana 0 merupakan jawaban salah dan 1 merupakan jawaban benar. Pada tabel ini, data yang digunakan adalah data benar dan salah yang dikerjakan oleh subjek tersebut. Dapat kita ketahui bahwa soal nomor 1, subjek yang menjawab benar yaitu 10 orang, soal nomor 2 yang menjawab benar ada 10 orang, soal nomor 3 yang menjawab benar ada 13 orang, soal nomor 4 yang menjawab benar ada 14 orang, dan soal nomor 5 yang menjawab benar ada 9 orang. Setelah itu dari data tersebut kita mencari MP, MT, ST, E, Q, R hitung, R tabel, dan kriteria. Setelah didapatkan semua hasilnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa soal nomor 1 dapat dinyatakan valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Soal nomor 2 juga dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Soal nomor 3 dan nomor 4 dinyatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Dan soal nomor 5 dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu berikutnya uji reliabilitas. Pada saat uji reliabilitas ini saya menggunakan uji KR20. Nah, data yang digunakan pada tabel ini sama dengan data yang digunakan saat uji biserial 0,1 sebelumnya. Di sini kita mencari P, dan P itu merupakan jumlah benar soal dibagi dengan 15. Nah, 15 ini merupakan subjeknya. Jadi P soal nomor 1 itu merupakan jumlah benar soal nomor 1 dibagi 15. P soal nomor 2 merupakan jumlah benar soal nomor 2 dibagi 15. P soal ketiga sama dengan jumlah benar soal ketiga dibagi 15. P soal keempat merupakan jumlah benar soal keempat dibagi 15, dan P soal nomor 5 merupakan jumlah benar soal nomor 5 dibagi dengan 15. Sedangkan Q ini merupakan 1 dikurang dari P, dan PQ ini merupakan perkalian antara P dan Q. Lalu kita menjumlahkan PQ tersebut, sehingga kita bisa mencari variansnya, dan kita dapat menghitung reliabilitasnya. Di sini reliabilitas saya 0,45, dan pada tabel ini reliabilitas di bawah 0,20 itu termasuk kategori sangat rendah. Lalu reliabilitas antara 0,20 hingga 0,40 kategori rendah, antara 0,40 hingga 0,70 kategori sedang, antara 0,70 hingga 0,90 kategori tinggi, dan antara 0,90 hingga 1 kategorinya sangat tinggi. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil pada uji reliabilitas ini yaitu soal yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas sedang, karena reliabilitas saya yaitu 0,45. Lalu yang terakhir, kesimpulan secara menyeluruh. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada uji validitas dan reliabilitas ini yaitu soal yang saya kembangkan dapat diujikan kepada siswa SMP, namun dengan catatan perlu adanya revisi di beberapa soal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.